Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya marilah kita sama-sama membuka pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Oke, langsung saja ketua kelasnya silahkan pimpin doa untuk temannya semua. Mari teman-teman semua kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum Ibu Guru melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Ibu Guru ingin tanya dulu bagaimana kabar anak-anakku semua pada hari ini? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang Ibu Guru ingin mengecek kehadiran anak-anakku semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Jadi semuanya hadir kan? Ya. Bagus. Nah, sebelum lanjut, Ibu Guru juga akan memeriksa kerapian pakaian anak-anakku semua. Karena ingat, di dalam lingkungan sekolah itu, kita memiliki yang namanya tata tertib sekolah. Nah, gimana? Salah satu tata tertib sekolah itu menganjurkan kita menggunakan pakaian yang rapi. Tidak hanya rapi, tapi juga harus sopan dan bersih. Misalnya contoh pakaian yang rapi, anakku yang laki-laki menggunakan ikat pinggang, bajunya dimasukkan. Lalu pakaian yang sopan seperti yang digunakan anak-anakku yang perempuan, menggunakan hijab, baju lengan panjang, dan rok yang panjang. Kalau sudah begitu, kita yang memandangnya kelihatan bagus sekali karena kelihatan serempak dan rapi. Nah, selanjutnya, tidak hanya seragam kita itu harus rapi, tapi juga harus bersih. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita itu harus pandai-pandai menjaga kebersihan badan kita. Baik badan kita ini maupun di lingkungan sekitar kita, kita juga harus menjaga kebersihannya. Nah, misalnya anak-anakku bertanya kepada Ibu Guru, Ibu Guru, bagaimana caranya kita menjaga kebersihan dalam diri dan di lingkungan sekitar kita? Nah, Ibu Guru akan jelaskan. Yang pertama, cara kita membersihkan atau menjaga kebersihan di dalam diri kita itu, ya ini badan kita ini. Kita harus menjaga kebersihannya dengan cara bagaimana? Yang pertama, kita harus rajin mandi. Yang kedua yaitu rajin sikat gigi. Selanjutnya yang ketiga, potong kuku anak-anakku kalau sudah panjang. Jangan sampai anak-anakku biarkan kukunya panjang lalu digunakan untuk makan. Itu bisa menyebabkan penyakit bagi anak-anakku semua. Nah, lalu bagaimana kebersihan atau menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita? Caranya yaitu yang paling dekat dulu dengan kita, yaitu tempat tidur kita. Nah, gimana tempat tidur kita itu? Apabila kita sudah bangun tidur, kita harus membersihkannya, merapikannya, karena itu tempat tidur kita. Jangan kita hanya mengandalkan orang tua, apalagi anak-anakku kan sudah besar. Nah, lalu yang kedua, kita harus rajin menyapu halaman rumah kita, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah dan di sekitar rumah kita. Kita harus rajin membersihkannya. Terutama bagi anak-anakku yang perempuan, jangan sampai bermalas-malasan karena itu merupakan tugas kita sebagai wanita.
Lalu yang selanjutnya bagaimana cara kita? Yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, karena itulah anak-anakku lihat di setiap depan kelas itu kita disiapkan satu bak sampah di masing-masing kelas. Satu kelas, satu bak sampah. Apa itu tujuannya? Agar anak-anakku itu semua bisa membuang sampah pada tempatnya. Agar tidak anak-anakku semua biarkan berserakan dan buang dimanapun anak-anakku mau. Nah, karena kalau begitu itu bisa menyebabkan penyakit bagi kita. Kenapa ibu guru bilang seperti itu? Misalnya saja contohnya, kalau anak-anakku biarkan sampah berserakan di mana-mana dan buang sampah sembarangan, nah di sana, di mana di tempat sampah itu berserakan dan numpuk, di situ akan dikerumuni banyak nyamuk. Nah, sehingga kalau anak-anakku digigit oleh nyamuk itu bisa menyebabkan anak-anakku bisa terkena penyakit yang namanya penyakit demam berdarah, dan itu sangat berbahaya bagi kita semua. Nah, itulah sebabnya anak-anakku, kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan dan kebersihan kita. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Karena di negara kita, di negara Indonesia ini, sudah banyak sekali korban dari COVID-19. Sehingga itulah tidak bosan-bosannya ibu menyampaikan kepada anak-anakku semua di setiap awal pembelajaran mengenai nasihat ini, yaitu menjaga kebersihan baik dalam diri kita maupun di lingkungan sekitar kita, agar kita tidak menjadi korban dari COVID-19 yang merajalela saat ini di negara kita, yaitu negara Indonesia. Oke. Baiklah anak-anakku semua, semoga nasihat ibu pada hari ini anak-anakku semua bisa terima dengan baik. Anak-anakku semua bisa terapkan dalam kehidupan anak-anakku di setiap harinya, agar kita semua bisa terhindar dari segala macam penyakit, lebih-lebih dari COVID-19 saat ini. Oke, baiklah, mungkin hanya itu nasihat dari ibu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau begitu, kita akan lanjut ke pembelajaran pada hari ini. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu mata pelajaran IPS mengenai keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, mengenai jika kita berbicara tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia, itu sangat banyak sekali. Jadi walaupun kita berada di satu negara, yaitu negara Indonesia, kita itu memiliki banyak keragaman atau perbedaan di setiap masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Tetapi kita itu harus memegang teguh semboyan kita, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana maksudnya itu adalah walaupun kita beda-beda tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan beberapa keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, Ibu Guru akan catatkan dulu apa-apa saja keragaman budaya yang ada di Indonesia yang kita akan bahas. Ini Ibu Guru akan mencatatkan anak-anakku keragaman budaya yang ada di Indonesia yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, apa saja keragaman budaya yang ada di Indonesia? Yang pertama yaitu keragaman suku bangsa. Lalu yang kedua, keragaman
baju adat atau sering kita sebut dengan pakaian tradisional. Nah, lalu yang ketiga, di sini ada keragaman tari atau juga sering disebut dengan tari tradisional. Lalu yang keempat, kita akan membahas di sini keragaman rumah adat. Rumah adat yang ada di Indonesia. Dan lalu yang terakhir yaitu keragaman agama. Oke, inilah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, inilah keragaman budaya yang ada di Indonesia yang akan kita bahas. Tapi bukan hanya ini saja keragaman budaya yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, tapi kalau kita bahas satu persatu lagi semuanya, waktu kita dalam pembelajaran pada hari ini tidak cukup untuk membahasnya. Maka dari itu, Ibu Guru ambilkan beberapa keragaman budaya yang ada di Indonesia. Beberapa keragaman budaya yang ada di Indonesia yang cukup terkenal atau yang menarik minat para wisatawan untuk datang ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, di sini yaitu yang pertama, di sini Ibu Guru akan jelaskan mengenai keragaman suku bangsa. Nah, di mana suku bangsa ini adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu kelompok sosial yang memiliki kesamaan budaya. Jadi, keragaman suku bangsa ini sekelompok manusia atau orang yang tinggal di suatu wilayah yang dimana ia memiliki kebudayaan yang sama. Itulah disebut dengan keragaman suku bangsa. Nah, adapun contoh-contoh keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia ini seperti suku Asmat, suku Batak, dan suku-suku yang lain yang ada di Indonesia. Dan banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia ini. Dan itu Ibu Guru sebutkan salah satu contohnya. Lalu yang kedua, keragaman baju adat atau pakaian tradisional. Sering kita menyebutkannya dengan pakaian tradisional. Nah, dan bahkan sekarang pemakaian pakaian tradisional ini sudah diterapkan di setiap sekolah. Nah, di mana pada setiap hari Kamis anak-anakku diwajibkan untuk menggunakan pakaian tradisional. Di mana agar kita itu bisa mengangkat derajat dari budaya kita, yaitu salah satunya pakaian tradisional. Nah, di mana pakaian adat atau pakaian tradisional ini merupakan keragaman budaya yang ada di Indonesia yang banyak sekali diminati oleh para wisatawan untuk digunakan. Lihat saja para wisatawan yang datang ke Bali itu banyak sekali yang meminati pakaian tradisional yang ada di Bali. Nah, adapun salah satu pakaian adat atau pakaian tradisional yang ada di Indonesia seperti dari suku Sasak, yaitu kita menggunakan lambung. Kalau di Bali itu ada namanya kebaya. Nah, kalau di Jawa itu ada namanya baju pasean. Nah, selanjutnya di sini Ibu Guru akan menjelaskan yang ketiga, yaitu mengenai keragaman tari atau juga sering kita sebut dengan
tari tradisional. Nah, di mana tari tradisional ini merupakan tari yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan ciri khas dari daerah-daerah atau suku-suku yang ada di Indonesia. Dan keragaman tari ini juga merupakan salah satu keragaman yang sangat diminati untuk dinikmati oleh setiap wisatawan yang datang ke negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Nah, adapun salah satu contoh dari tari tradisional yang terkenal yaitu salah satunya tari kecak dari Bali. Yang kedua yaitu tari merak. Selanjutnya yang ketiga yaitu tari legong dari Bali juga itu termasuk. Nah, masih banyak lagi keragaman tari tradisional yang ada di Indonesia. Bahkan kalau kita sebutkan mungkin waktu kita untuk pembelajaran pada pagi hari ini tidak mencukupi. Nah, selanjutnya yaitu keragaman rumah adat. Nah, di mana keragaman rumah adat ini juga merupakan keragaman yang sangat menonjol yang ada di Indonesia. Nah, keragaman rumah adat ini banyak sekali diminati oleh para wisatawan untuk didatangi. Di mana anak-anakku bisa lihat kan dari TV banyak sekali para bule yang datang ke Indonesia untuk berkunjung ke rumah adat hanya sekedar untuk berfoto di sana. Nah, itulah merupakan daya tarik yang sangat besar dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu rumah adat. Nah, adapun salah satu contoh rumah adat yang terkenal dari Jawa yaitu namanya rumah joglo. Nah, nanti Ibu Guru akan menampilkan sebuah media yang bisa mempermudah anakku untuk bisa langsung melihat gambar dari keragaman budaya yang ada di Indonesia yang Ibu jelaskan ini. Nah, lalu yang terakhir di sini Ibu Guru akan menjelaskan mengenai keragaman agama yang di Indonesia, yang ada di Indonesia. Nah, di mana keragaman agama ini ada sebagian orang yang mengatakan kalau agama ini bukan bagian dari keragaman yang ada di Indonesia. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa keragaman agama merupakan bagian dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia itu tidak menganut hanya satu agama, tetapi 6 agama. Nah, apa saja dia? Yang pertama yaitu agama Islam. Yang kedua, agama Hindu. Yang ketiga, agama Kristen. Yang keempat, agama Katolik. Yang kelima, agama Buddha. Yang terakhir yaitu agama Protestan atau Konghucu. Itulah dia keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, ini semua anak-anakku harus tahu dan bisa menjunjung tinggi keragaman yang ada di Indonesia. Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia ini bisa menjunjung tinggi keragaman yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, baiklah, di sini Ibu Guru akan menampilkan sebuah media untuk anak-anakku bisa lebih mengenal dan bisa langsung melihat gambar dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, inilah dia media yang Ibu sudah siapkan untuk anak-anakku semua. Nah, di sini media ini Ibu mengambil bentuk media kearifan lokal yang dimana memanfaatkan barang-barang bekas yang ada, sehingga barang-barang bekas yang tidak digunakan di rumah tidak terbuang sia-sia. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di masing-masing kotak provinsi ini, Ibu Guru
menaruhkan 3 keragaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama rumah adat, pakaian adat, dan tari adat yang ada di Indonesia. Nah, di sini anak-anakku bisa langsung melihatnya. Di sini yang pertama yaitu Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini anak-anakku bisa langsung melihat apa nama rumah adatnya, sekaligus juga gambar dari rumah adatnya. Nah, di sini yang pertama di Provinsi Utara ini dia memiliki tari tradisional yang bernama tari tortor. Nah, di sini anak-anakku bisa langsung melihatnya, bentuk dari tari tortor. Selanjutnya, di Sumatera Utara juga ada pakaian adat. Nah, pakaian adatnya itu bernama pakaian adat ulos atau kain ulos. Nah, inilah dia bentuknya atau gambar dari pakaian adat yang ada di Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu rumah adatnya. Nah, di Sumatera Utara itu nama rumah adatnya adalah Rumah Bolon. Jadi di Sumatera Utara itu keragaman tari, keragaman pakaian adatnya dan rumah adatnya sangat menarik dan sangat indah. Nah, anak-anakku bisa melihat langsung di sini di media ini. Dan ibu guru sudah menyiapkan beberapa provinsi yang ada di Indonesia, sehingga anak-anakku bisa mengenal apa saja keragaman yang ada di wilayah Indonesia. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat yang pertama tadi Ibu jelaskan ada Sumatera Utara, lalu selanjutnya di sini ada Kalimantan Timur, ada Provinsi Bali, lalu selanjutnya di sini Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, di media ini anak-anakku bisa langsung melihat gambar dari pakaian adat, tari adat, dan rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, baiklah anak-anakku semua, semoga materi pembelajaran pada pagi hari ini dan bahan ajar pada hari ini bisa anakku terima dan menambah wawasan anak-anakku semua. Oke, baiklah. Inilah sedikit penjelasan dari Ibu mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kalau memang ada yang belum dimengerti, silahkan anak-anakku bertanya. Oke, baiklah. Kalau memang tidak ada pertanyaan dari anak-anakku semua, maka Ibu Guru akan menyimpulkan isi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di mana kesimpulan kita pada pembahasan pada hari ini yaitu bahwa di Indonesia itu banyak sekali keragaman budaya yang harus kita banggakan dan harus kita angkat derajatnya. Jangan sampai kita malu menggunakan pakaian adat yang ada di Indonesia, karena itu merupakan salah satu ciri khas dari negara Indonesia atau dari setiap suku ataupun provinsi yang ada di Indonesia. Dan seperti yang Ibu katakan dari awal, kita itu memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana semboyan itu mengarahkan kita walaupun kita berbeda-beda, tapi kita harus tetap satu. Jadi walaupun keragaman budaya yang ada di Indonesia ini membedakan kita seperti pakaian adat, tari tradisional, rumah adatnya dan sebagainya, namun kita ini tetap satu, yaitu bangsa Indonesia dan warga negara Indonesia. Kita wajib menjunjung tinggi segala apa yang ada di negara kita. Salah satunya keragaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, baiklah anak-anakku semua. Karena tidak ada pertanyaan dari anak-anakku pada hari ini, Ibu Guru akan cukupkan sampai di sini pembelajaran pada pagi hari ini. Dan semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik bagi Ibu Guru maupun bagi anak-anakku semua. Karena kita di lingkungan sekolah ini masih sama-sama dalam proses belajar. Ibu Guru juga masih belajar dan anak-anakku juga masih belajar. Kita sama-sama belajar.
Dan semoga pembelajaran pada hari ini bisa menambah wawasan anak-anakku semua mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan semoga melalui media ini anakku bisa mengenal bentuk-bentuk atau gambar dari keragaman yang ada di Indonesia seperti tari, pakaian adatnya, dan rumah tradisionalnya. Oke, baiklah. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini saja ya. Kalau begitu langsung saja silahkan ketua kelasnya pimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Mari teman-teman semua, untuk menutup pelajaran ini kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baiklah anak-anakku, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.